Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi love life kamu ya di bulan Juni. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini karena melihat dari dua sisi, jadi energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Energi percintaan kamu di bulan Juni untuk zodiak Cancer. Di sini aku akan tarik 3 kartu untuk energi kamu dulu. Cancer, let your friend help you. Kemudian kita punya release your ex dan juga deceptions. Oke. Di bottomnya kamu ada unrequited love. Ya, di sini aku melihat ya bahwa kamu itu kayak ngerasa ditipu ya, ngerasa dibohongin di sini. Ya, karena di sini ada unrequited love. Jadi kayak kamu itu saat ini kamu nggak sama ya, ini posisi kamu lagi nggak sama dengan pasangan kamu karena ada release your ex. Jadi kayak mungkin kamu itu sudah jadi mantan ya, karena di sini juga ada unrequited love ya. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Itu yang kamu rasakan. Kamu kayak ngerasa di sini seolah-olah kamu yang cinta sendiri, kamu yang sayang sendiri, tapi kayak pasangan kamu itu ternyata selama ini tuh nggak pernah bener-bener sayang dan cinta sama kamu kayak gitu loh ya. Jadi kayak kamu itu dibohongi, kamu itu disakiti seperti itu. Dan ini energi kamu ini masih kerasa ya. Jadi di bulan Juni ini mungkin kamu masih kepikiran mantan, keinget mantan kayak gitu ya. Ada rasa kayak masih tidak terima gitu loh atas apa yang terjadi gitu. Ya kamu ngerasa kayak seolah ya namanya orang sudah bener-bener sayang ya, cinta udah menjalani lama hubungan kayak gitu ya, tiba-tiba kamu tahu sesuatu yang ternyata pasangan kamu cuma menipu kamu, membohongin kamu, mempermainkan perasaan kamu kayak gitu. Dan disinilah di saat kamu dan dia lagi putus, ini yang menjadi kayak kepikiran kamu. Ya, aku nggak tahu entah kamu itu baru putus karena ini energinya kuat banget ya. Kamu kayak masih ngerasain stres gitu ya. Kamu masih ngerasain depresi gitu ya. Kamu masih terus-terusan keingat gitu ya. Kayak seolah-olah tuh sulit banget gitu loh untuk move on gitu. Ya, tapi bukan berarti kamu ingin balik ya, bukan di sini yang aku lihat. Tapi kayak lebih kayak kamu tuh kayak masih belum terima gitu loh. Kamu udah terlanjur percaya, kamu udah terlanjur sayang gitu ya. Tapi ternyata pasangan kamu ini ngebohongin kamu gitu, atau hubungan kamu ini berakhir seperti itu. Dan berakhirnya ini yang bikin kamu tuh kayak nggak terima gitu loh, karena ada sesuatu yang kayaknya tuh kamu tahu gitu loh, yaitu tentang kebohongan kayak gitu ya. Dan di sini juga ada let your friend help you. Kamu sepertinya memang lagi butuh seseorang ya untuk bisa dukung kamu atau support kamu di saat-saat lagi kecewa, patah hati seperti ini ya. Ya, kamu memang butuh dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Di sini kamu mungkin butuh teman curhat, butuh tempat curhat kayak gitu. Tapi jangan pastikan ya kamu kalau mau cerita masalah pribadi kamu itu ke orang yang tepat gitu ya. Walaupun itu teman dekat kamu ya, itu belum tentu teman dekat kamu itu orang yang tepat ya. Jadi kamu harus perhatikan gitu. Teman dekat itu belum tentu dia benar-benar bisa ngerti atau memahami kamu ya, belum tentu di situ ya. Kalau kamu ingin curhat gitu ya atau cari solusi, cari yang benar-benar dia orang yang tepatnya. Orang yang tepat itu ya orang yang pandai jaga rahasia, orang yang bijaksana kayak gitu ya. Dan dia
bener-bener bisa ngerti, paham gitu loh bagaimana situasi kamu, posisi kamu, kondisi kamu kayak gitu ya. Karena teman dekat itu belum tentu loh ya, jadi perhatikan di situ gitu, karena kamu lagi butuh banget di sini dukungan, sebab kamu lagi stres-stresnya gitu loh, pusing-pusingnya, dan ini jadi sensitif gitu loh ya, seperti itu, mudah tersinggung atau gampang tersinggung gitu ya, di satu sisi itu seperti itu. Oke, dan kalau misalkan kamu masih belum berani curhat atau cerita sama teman kamu, ya nggak apa-apa ya. Kamu pokoknya di sini intinya biar kamu nggak stres gitu ya. Kamu ketemuan lah sama teman-teman kamu ya. Paling tidak ya kamu ada temen ngobrol, temen tertawa-tawa, bercanda-canda gitu. Karena di posisi seperti ini kamu kayak lagi sedang butuh hiburan gitu ya. Untuk ibaratnya tuh apa ya? Seperti ini energi kamu gitu loh, biar kamu itu nggak terus-terusan galau gitu loh, nggak terus-terusan sedih gitu. Kalau kamu ada temen ngobrol, temen tertawa, bercanda, itu kan energi kamu kayak kerubah gitu loh ya, jadi nggak sedih, nggak galau, nggak terlalu stres banget. Nah istilahnya tuh kayak gitu, jadi ada hiburan seperti itu ya. Dan di sisi lain di sini aku juga merasa ya, aku nggak tahu ya, ini untuk beberapa orang saja. Mungkin kamu juga dulunya itu saat bersama dia juga nggak terlalu terbuka ya, tapi bukan berarti kamu menipu pasangan kamu, enggak, tapi lebih ke kamu tuh kayak apa-apa kamu simpen sendiri, kamu pendem sendiri kayak gitu loh ya. Ada yang sepertinya sesuatu yang tidak jujur gitu, banyak hal lah di sini gitu yang seharusnya kamu ungkapkan tapi kayak nggak kamu ungkapkan gitu loh. Jadi di sini kayak semacam apa yang belum tersampaikan itu kayak masih mengendap gitu loh di dirinya kamu. Nah inilah yang jadi kayak seperti unek-unek yang kependam seperti itu. Dan ini jadi stresnya kamu juga, kemarahan kamu juga, tapi kayak kemarahan kamu itu kayak seolah-olah tuh nggak bisa keluar gitu loh ya, seperti itu. Kayaknya kamu ini banyak hal yang memang kamu simpan sendiri di sini ya. Kamu nggak ngomong, kamu nggak bicara gitu. Kalau dulu mungkin saat kamu bersama pasangan ya seolah-olah ya kamu rasa pasangan kamu tuh nggak ngertiin kamu gitu, nggak pahamin kamu gitu. Untuk beberapa orang tuh seperti itu ya. Jadi untuk beberapa orang ini kasusnya tidak ini ya, tidak dibohongi dalam hal cinta segitiga. Karena di sini aku melihat untuk beberapa orang ini ada cinta segitiga ya, yang mungkin kayak pasangan kamu itu selingkuhin kamu gitu ya. Ada yang beberapa enggak gitu ya. Ada kebohongan, tapi kebohongannya ini dalam bentuk lain ya, kayak ya kamu ngerasa kayak nggak dicintai gitu loh, nggak dipahami, nggak mengerti kayak gitu ya. Selama ini kamu udah banyak berkorban, tapi ternyata pengorbanan kamu sia-sia karena hubungan kamu ini berputus gitu loh ya, putus di tengah jalan. Jadi kayak kamu ngerasa ya sia-sia lah gitu ya. Kamu udah percaya sama dia karena menurut kamu kalau kamu nggak benar-benar cinta sama dia, nggak benar-benar percaya sama dia, kamu nggak mungkin sama gitu loh sama dia, kamu nggak mungkin nerima dia. Nah itu yang ada di pikiran kamu. Tapi ternyata setelah kamu menerima dia, menjalani hubungan serius dengan dia, bahkan berharap di sini sama dia agar hubungan ini benar-benar jauh lebih sekedar pacaran biasa ya, mungkin menikah ya sampai sampai akhir, nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi ternyata harapan kamu ini tidak menjadi kenyataan seperti itu. Dia berbeda ya, faktanya tuh dia berbeda. Makanya di sini ada unrequited love yang dimana kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak kamu tuh seolah-olah tuh cuman cinta sendiri, cuma mencintai dia, cuma menyayangi dia, tapi kayak nggak ada balasan gitu loh istilahnya. Oke. Kemudian kita lihat dari energi dia di sini. Ada soulmate dan juga this could be the ones. Oh yes. Kalau misalkan di sini kamu ada kaitannya cinta segitiga ya. Dia ini dealing dengan soulmate-nya dia, yang ngerasa dia kayak ya menurut dia tuh orang yang lebih tepat gitu. Karena di sini ada chemistry ya.
kayak dia merasakan adanya chemistry gitu loh dengan seseorang itu gitu ya. Kalau ini bukan selingkuh, kalau misalkan ada kaitannya dengan cinta segitiga ya berarti ini adalah orang yang ketiganya, katakanlah seperti itu. Tapi kalau ini mantan kamu yang tidak ada hubungan cinta segitiga, di sini aku melihat dia sudah bertemu dengan orang baru, karena tadi aku bilang ini adalah mantannya, kamu masih belum bisa move on dari mantan seperti itu. Sedangkan dia di sini aku melihat dia sudah bertemu dengan orang baru gitu, yang ternyata orang barunya itu adalah soulmate-nya dia seperti itu ya. Jadi dia ngerasa ada chemistry, kecocokan, apapun di sini ya, ada koneksi soulmate. Kayak dia itu dengan orang barunya ini ya semacam menemukan pasangan yang tepat gitu loh, atau yang pas gitu. Jadi misalkan kamu ya yang masih belum bisa move on ini ya, kalau misalkan bukan ada kaitannya dengan cinta segitiga yang aku bilang tadi, kalau udah diselingkuhi itu kan udah bener-bener ya, kamu udah tahu gitu loh ya, kalau itu memang bukan yang terbaik buat kamu, jadi kamu harus putuskan untuk move on gitu. Tapi kalau misalkan yang ini mungkin untuk beberapa orang ini masih ada beberapa yang ngarep gitu ya, kayak kamu tuh masih menyimpan perasaan, masih pengen sama dia kayak gitu. Nah disinilah untuk kamu yang seperti ini juga sama ya, lupakan, karena pasangan kamu ini sudah bertemu dengan orang baru di sini, dan orang barunya ini ternyata adalah soulmate-nya dia ya. Dia merasa ada chemistry, kecocokan, merasa match gitu seperti itu, dan dia memang merasa ya dialah orang yang tepat untuk dia, dan hubungan dia ini benar-benar sangat bergairah ya, sangat bergairah gitu. Dan untuk beberapa orang di sini, kalau misalkan ada kaitannya dengan cinta segitiga, kalau misalkan kamu diputusin karena dia selingkuh kayak gitu ya, di sini memang dia memang merasa aman ya, atau nyaman gitu loh dengan orang ketiganya ini seperti itu. Jadi ya ini udah pasti ya bahwa kamu itu nggak perlu lagi lah ya mikirin dia gitu, seperti itu. Oke, kamu fokus aja sama healing kamu ya, nggak perlu lagi lah banyak ekspektasi tentang dia gitu. Oke, pulihkan diri kamu, sembuhkan diri kamu, karena di sini aku melihat dia ini memang sudah happy gitu loh dengan pasangan dia atau dengan orang ketiganya dia ini gitu. Hubungan dia sangat bergairah, passion gitu ya. Untuk beberapa orang di sini selain memang mereka adalah soulmate gitu atau merasa cocok gitu, di sisi lain kayak ada hubungan yang sangat bergairah ya. Jadi mungkin ada ketertarikan dari segi fisik juga ya di sini gitu. Oke, sangat menyenangkan, kayak dia itu ya memang seneng gitu ya, kayak hubungan mereka tuh lagi panas-panasnya gitu ya, lagi anget-angetnya lah katakanlah seperti itu gitu. Kayak baru pertama kali gitu, kayak baru pertama kali menjalin sebuah hubungan, kayak baru pertama kali menjalin pacaran seperti itu ya. Jadi kayak masih oke-okenya lah ya, masih fine-finenya, masih baik-baiknya seperti itu. Oke, jadi untuk kamu kalau yang memang ini ada katanya cinta segitiga ya, fokus sama healing kamu, nggak perlu lagi mikirin yang sudah-sudah gitu ya. Karena di sini ada release your ex ya, waktunya this time clear your energy ya. Jadi kayak waktunya kamu itu membersihkan energi kamu dari mantan seperti itu. Oke, karena sudah jelas di sini bahwa cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan ya, ada cinta segitiga gitu. Jadi orang ini tuh nggak pantas untuk kamu pikirin ya, nggak layak untuk kamu pikirin. Oke, jadi diterima aja. Oke, untuk zodiak dia di sini kita lihat. Ada Virgo, ada Libra, ada Leo, kemudian ada Gemini, dan juga ada Scorpio ya. Virgo, Libra, Leo, Gemini, Scorpio. Oke, Cancer, mungkin kamu dealing dengan Sun, Moon, Rising, and Venus-nya zodiak ini ya, tapi ini nggak jadi patokan juga. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.